Ya, hidup di zaman sekarang sepertinya semua orang itu tergantung dari sosial media. Sosial menurut media. saya. Karena segala hal itu tidak terlepas dari hubungan sosial. Hubungan sosial yang sekarang ini udah sangat sosial sekali. Sosial media udah banyak, julukan-julukan Twitter makin populer. Iya, makanya sekarang kalau orang bepergian dulu mungkin biasanya mereka cuma membawa gadget. Sekarang mereka membawa gadget, charger dan power bank. Kita akan bertemu dengan seseorang yang tentunya juga sangat dekat dengan sosial media. Tapi sebelumnya kita akan informasikan mengenai ada apa saja di sosial media. Inilah dia. Ada apa di sosial media? Ya, yang pertama apa itu Esti? Cartu.com. Sosial media banyak banget yang unik-unik. Nah, ini adalah salah satunya yang unik. Dia memiliki slogan membuat perbedaan. Jejaring sosial ini memiliki 19 juta anggota yang memiliki passion terhadap keselamatan hewan, seni, perdamaian, politik, dan juga lain-lain. Jadi tentang sosial. Sosial. Jadi benar-benar sosial media Benar-benar secara sosial banget. Bukan bersosial, tapi ini sosialnya nih. Sosialnya. Untuk Anda yang care contohnya dengan keselamatan hewan, ini salah satunya di sini. Berikutnya ada cafemom.com. Nah, kalau yang ini untuk tempat para ibu-ibu. Ada sebuah tempat pertemuan virtual bagi para ibu. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat bermacam artikel mengenai orang tua, anak, saling memberi dan menerima saran, dan juga antar sesama anggota bisa menonton video, bisa bermain games di situs ini. Oh, gini, ini antara orang tua dan anak. Informasi ya buat orang tua gitu yang memiliki anak, informasinya banyak dari sini. Kita akan bertemu dengan seseorang yang ternyata mampu memaksimalkan sosial medianya. Bahkan sosial media maksudnya bukan sesuatu yang besar, berarti hanya berupa akun. Itu mampu menghasilkan 1 miliar dalam setahun ya. Dan dia memiliki www.infojkt.com, juga Info Jakarta Twitternya. Dan mendirikan digital marketing consultant bertajuk MarketBiz. Langsung saja inilah dia, Willy Jonathan. Luar biasa, Mas Willy ini dari kalau misalnya followers sekarang udah berapa nih di akunnya? Akun Info Jakarta. Info Jakarta sekarang sudah sekitar 540 ribuan followers. 500. Luar biasa. 540 ribuan follower itu sekali branding, ibaratnya satu tweet di sana, itu costnya berapa? Waduh. Perkiraan. Kalau untuk rate promonya ya, sebenarnya kita ada fluktuatif sih. Jadi range-nya ada range-nya? Kita ada, justru kita ada yang dari mulai berapa ratus ribu sampai berapa juta per satu kali posting. Paling mahal? Di 5 juta ya. 5 juta? Ya. Luar biasa. Jadi sekali ngepost, Suka nge-tweet ya. nge-tweet bisa 5 juta. Jadi range-nya dari berapa ratus ribu sampai 5 juta. Bayangin, hanya bermodalkan tangan tuh. Tapi itu ngebangunnya gimana ya, tiba-tiba kepikiran untuk Info Jakarta dan followers sudah mulai banyak, akhirnya sebagai media sosial yang dioptimalkan. Kita melihat sebetulnya dari sebuah akun ini value-nya itu dilihat dari engagement-nya mereka dengan followers-nya gitu. Dan itu balik lagi kepada kontennya. Jadi kalau followers banyak itu sebenarnya belum tentu dia memberikan efek yang bagus gitu. Tapi kalau dia secara daily ini memberikan info-info yang menarik, yang berguna, pada akhirnya akun tersebut pun juga pasti akan mendapatkan appreciate dari followersnya. Jadi that's why mereka mulai menjadi influencer gitu. Seperti itu. Oh, jadi tergantung dari isi dari tweetnya itu ya? Betul. Dari Emang ada orang dulu. khusus nggak untuk memanage isi tweetnya itu? Eh, Untuk supaya nanti terjaga bahwa konten yang ada di dalam tweetnya itu sesuatu yang sudah di-frame-kan gitu ibaratnya. Kalau untuk konten, untuk perbandingan aja mas, Info Jakarta itu setiap harinya sekitar 100 tweet. Dan kita Setiap hari? Setiap hari. Jadi memang Maksudnya yang sekarang- masuk? Oh enggak, yang kita keluar. Yang keluarin? Betul. Oh gitu. Jadi setiap hari ini kita sudah ada schedule plan kontennya apa aja. Dari mulai jam 6 atau 7 pagi sampai jam 2 malam.
Oh, gitu. Begitu. Jadi dari berbagai konten, jadi kita sudah tidak lagi menganggap diri kita hanya sekedar akun Twitter, tapi sebagai sebuah media yang wujudnya kebetulan Twitter, gitu. Seperti itu. Oh gitu, jadi emang di-manage benar-benar ya? Ya, betul. Itu dalam sehari dengan 100 Twitter itu dibutuhkan berapa admin? Apa satu orang atau? Dulunya satu orang. Dulunya cuma saya aja, sampai followersnya di 100 ribuan lebih lah. Cuma keselio kali tangan ya, 100 kali itu. Kalau kata orang sih modalnya modal jempol lah. Sama berantem sama istri. Berarti kan itu 100 tweet per hari memang harus infonya juga harus unik dan juga mungkin fresh. Berarti narasumbernya juga nggak bisa harus ada yang volunteer ataupun memang bekerja yang fresh banget itu banyak juga untuk. Justru kalau di Info Jakarta karena konsep kita ini situs info, kita justru sangat menghargai konten yang diberikan langsung dari followers kita. Waktu Jakarta banjir waktu itu sangat kepake sekali. Gitu. Jadi kita saling membantu share info, ya jadi citizen journalism juga sih mas. Oh gitu. Ini sebenarnya sebuah networking yang secara nggak sengaja juga terjalin dengan followers itu ya. Iya, followersnya jadi komunikasinya dua arah karena followers juga ngasih info nggak satu arah aja. Ada beberapa media media sosial yang memang cuma info aja tapi nggak menggunakan followersnya. Ya mungkin ada media yang cuma one way jadinya. One way, ya, mereka jadi hanya satu arah memberikan info, tapi mungkin untuk media-media besar validasi dari berita dari para followers ini kan sebetulnya harus dibuktikan harus dulu. Cuman kalau kita di Info Jakarta ya harus sedikit bijaksana juga sih kalau dapat berita dari Twitter gitu. Sebisa mungkin sih coba cross check. Gitu. Jangan sampai kemudian dapat berita belum tahu ini benar atau tidak gitu. Sudah langsung di retweet. Disebar terus kan. Padahal ternyata ini hoax gitu kan. Salah gitu. Nah, jadi ya kalau kita di Info Jakarta dengan para followers sih pasti sebisa mungkin kita ngasih berita yang memang sudah tervalidasi. Contoh pernah nggak ada berita yang naik ke permukaan, salah satu yang menyebarkan infonya dari Info Jakarta ada nggak? Contoh misalnya ketika tadi banjir, informasi banjir, informasi kebakaran gitu. Dulu ada waktu ada musibah pesawat jatuh di Halim. Di Halim? Dan waktu itu kan Halim langsung ditutup. Tapi kebetulan ada beberapa followers kita yang di dalam, mereka memposting foto-fotonya ke Info Jakarta. Gitu. Jadi dari situ pun juga kita bisa dapat informasi yang kadang-kadang tidak didapat oleh orang lain juga. Jadi inside information ya? Betul sekali. Tentunya juga siapapun bisa menjadi wartawan dari Info Jakarta. Ya, jadi seharusnya pengguna sosial media itu memang secara personal tuh harus mulai mencerdaskan diri gitu ya. Dan bisa mengambil bagian dan memaksimalkan fungsi sosial media tersebut. Iya, benar sekali. Betul. Kalau lebih banyak selain untuk bisnis, ada juga bahwa orang memanfaatkan sosial media untuk bernarsis ria gitu eksistensi. Ya. Nanti kita akan tanya lagi. Eksistensi ataupun menggalaukan diri. Menggalaukan diri. Berarti kalau dioptimalkan ke bisnis bisa dibilang sebagai mediapreneur. Ya. Arti mediapreneur sendiri itu apa? Ya kalau zaman dulu kalau mau bikin media TV, radio, cetak gitu. Mereka butuh cost banyak. Kalau sekarang kita punya, kalau TV sekarang ada YouTube, kalau radio sekarang ada radio streaming. Kalau misalkan cetak sekarang diganti jadi website atau blogging atau sejenisnya. Gitu. Bahkan ada aplikasi juga gitu ya. Dan terus berkembang gitu. Jadi sekarang gimana caranya kalau mau bermain media, maksimalkan dari apa yang ada, tambahkan kreativitas. Dan bikin sesuatu yang unik dan menarik gitu. Yang catchy gitu ya. Betul sekali Mas. Bikin orang langsung kepingin untuk menjadi teman kita juga gitu. Iya, orang YouTube ada duitnya juga. Twitter juga bisa cari duit juga. Nah, berbicara mengenai para pengguna media berbagai jenis. Kita akan jabarkan di sini jenis-jenis para pengguna sosial media di dalam Tonight's Facts. Ada berbagai jabatan atau gelar yang tentunya juga disandang oleh para pengguna sosial media. Ada apa aja itu, Esti? Ada social media rockstar. Ini yang narsis biasanya nih. Rockstar. Jabatan mungkin ya. Director of Chat Marketing. Ada blogger in chief, social media wizard, social media enthusiast, dan juga social media war. Wah. Itu jabatan-jabatannya saya kurang paham, tapi mungkin itu. Semuanya familiar jabatan ini?
Beberapa saya familiar, beberapa justru baru dengar ya. Tapi mungkin Contohnya apa? Yang mana yang kira-kira familiar? kalau familiar saya rasa pengguna sosial media udah tahu yang namanya sosial media rockstar ya. Rockstar. Ini adalah orang-orang yang memiliki influence tinggi di dalam sosial media. Contohnya mungkin biasanya mungkin artis ya. Dari artis kemudian larinya ke bloggers yang memang sudah lama di dunia Kekuatan tulisannya bagus-bagus itu. Betul, kontennya bagus sekali dan ya mereka inilah yang biasanya disebut social media rockstar. Nah, berbicara mengenai media planner, kalau kedepannya, masa depannya seperti apa nih? Masa depannya sangat bagus sekali karena kita lihat sendiri online ini terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Dan tools-tools di online ini juga akan terus ada. Tinggal dibutuhkan mereka yang tertarik kepada online, kepada sosial media, dan mau mungkin istilahnya ngulik ya. Ini ada sosial media baru, kira-kira gimana ya caranya ini bisa dimaksimalkan gitu. Gimana caranya ini bisa memberikan influence kepada pengguna sosial media lainnya nanti gitu. Masih luas sekali tools-tools yang ada dan coba berpikir ke arah sana. Ya benar sekali, pokoknya media planner tidak akan mati selama masih ada sosial media ya kan? Betul. Luar biasa, dan yang pasti sosial media kedepannya juga masih akan ada inovasi-inovasi baru. Banyak, kayak tadi aja Ari udah ngasih tahu ada ini yang apa, yang baru lagi, sosial media baru, video yang bisa sampai lama. Benar. Orang kan makin lama makin pengen berkembang, tadi cuma ngirim foto doang, sekarang lama-lama pengen video cuma dibatasi 30 detik, pengennya lebih panjang lagi, YouTube Iya. ada. Lama-lama pokoknya sekarang ini semua berada di dalam satu tempat. Semua apa yang diinginkan berada bisa dilakukan secara online. Ini terima kasih sekali nih masukan dari tamu kita yang sangat luar biasa hari ini. Seorang media planner kita, Mas Willy, yang juga telah membuat satu akun yang sudah mencapai 500 ribuan followers. Ada rencana untuk nambah akun? Kalau sekarang kita justru sebagai media planner untuk level company, kita justru mengundang dan mencari akun-akun atau mungkin mereka yang baru mau mulai nih, punya ide menarik, and then kita coba lihat, kita bantu, kita support, kita boost untuk perkenalkan ke publik, kita support juga secara building aset digitalnya. Jadi biar ya. Oh jadi bisnis sih malah ya? Ya, Diarahkan ke kurang bisnis lebih. gitu ya? Betul, jadi targetnya memang memiliki jaringan media yang kreatif, media-media kreatif baru. Luar biasa inputannya, mudah-mudahan kita semua pengguna sosial media lakukan secara maksimal, jadikan itu sebuah keuntungan yang sangat luar biasa buat kita semua secara maksimal. Jadi nggak punya pekerjaan, bisa dapat duit juga dari sosial media. Ya, terima kasih sekali untuk Mas Willy yang datang ke studio. Ada hal seru juga yang akan kita bahas di segmen berikutnya, jangan kemana-mana hanya di Tuna Show.